Upaya pengentasan pengangguran di Kabupaten Bekasi terus didorong melalui kolaborasi internasional. DPK Apindo Bekasi menggelar pertemuan perdana dengan perusahaan outsourcing asal Jepang Nexus KK. Pertemuan ini membahas langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jepang yang saat ini tengah mengalami penurunan jumlah sumber daya manusia. 皆さんを日本に、来ていただくそういう仕組みを作るための打ち合わせです。 Ya, jadi hari ini kita melakukan meeting koordinasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jepang. Jadi kedepannya seperti apa tadi kita sudah sama-sama melakukan koordinasi. Hai. 日本で今人材不足、働く方が少ないというところがあって、その働く方を、インドネシアから皆さん日本に来ていただけると、日本の会社企業が助かりますので、そこがたくさん来ていただくというのが最終的な目的です。 Ya, jadi secara tujuan akhirnya adalah mungkin seperti kita ketahui sekarang untuk sumber daya manusia di Jepang itu sudah mulai menipis gitu ya. Jadi bisa dibilang mereka kekurangan tenaga kerja. Jadi dengan kedatangan beliau itu dalam rangka untuk memang benar-benar memenuhi tenaga kerja di Jepang dan mengajak teman-teman yang ada di Indonesia untuk bisa berkarir dan bekerja di Jepang. Seperti itu. Menariknya, Nexus KK menargetkan kriteria khusus untuk kandidat dari Indonesia, berbeda dengan pekerja dari negara lain seperti Vietnam yang berangkat tanpa pengalaman. Tenaga kerja Indonesia yang dicari adalah mereka yang sudah memiliki keahlian dan pengalaman bekerja di perusahaan manufaktur Jepang yang ada di Indonesia. Langkah penjajakan ini disambut positif oleh DPK Apindo Bekasi sebagai langkah maju menekan angka pengangguran. Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak langsung membahas persiapan kurikulum pelatihan, terutama pelatihan bahasa Jepang sebagai bekal utama. Ini satu hal yang positif ya, dan langkah maju yang dilakukan oleh rekan-rekan pengurus DPK Apindo Kabupaten Bekasi dalam hal mendukung program pengentasan pengangguran di Kabupaten Bekasi pada khususnya. Mengenai metode pelatihan bahasa ya, nah itu penting. Kenapa? Karena setiap SDM yang akan kita kirim nanti ya itu harus bisa berbahasa Jepang. Tentu ini ada beberapa tahap ya. Yang tahap pertama adalah itu tadi ya, penjajakan kerjasama, kemudian bagaimana membuat kurikulum pelatihan, dan sampai dengan nanti bagaimana kita bisa merealisasikan ya pengiriman SDM ke Jepang. Kita harus mempersiapkan SDM dengan kualitas yang terbaik ya, karena kalau tadi sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh pihak Nexus bahwa saat ini pemerintah Jepang sendiri berfokus ya terhadap pengadaan SDM yang asalnya itu dari Indonesia. Dengan adanya program kerjasama ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi bagi krisis tenaga kerja di Jepang, tetapi juga membuka jalan bagi para pekerja lokal di Bekasi untuk meningkatkan taraf hidup dan berkarir di kancah internasional secara profesional. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tim redaksi BRTV melaporkan.